seperti itu cara-cara latihannya, step by stepnya untuk memudahkan kalian mempelajari gitar. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Lia Awalia. Di video kali ini, aku akan membagikan tips atau cara lagi nih sama kalian. Seperti yang tertera di judul, aku akan memberitahu kalian bagaimana sih cara bisa petikan gitar itu dengan cepat. Nah, gimana sih caranya? Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dengan klik tombol yang kayak gini, lalu nyalain lonceng notifikasinya, lalu klik yang all. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah? Kalau udah, yuk kita bahas cara-caranya. Caranya itu gimana sih? Caranya itu yang lain dan tidak bukan adalah latihan. Nah, tentu latihan yang kayak gimana sih? Oke, sebelum aku jelasin ke kalian cara latihannya, yuk kita mendekat dulu. Mendekat dengan gitarnya ya maksudnya. Iya. Nah, sekarang kita udah lebih dekat lagi bersama gitarnya. Latihan yang pertama yaitu kita harus tahu dulu petikan yang benarnya itu seperti apa dan posisi jari tangan kanan itu seperti apa. Nih, yang benarnya itu jari manis di senar 1, jari tengah di senar 2, jari telunjuk di senar 3, dan jari jempol itu di senar bass. Senar bass itu 3 ya, bisa di senar 4, bisa di senar 5, bisa di senar 6. Di sini tuh yang digunain tuh 4 jari ya gengs, bukan 2 maupun 3 tapi 4. Bisa sih kalau kalian mau 2 jari doang, tapi ya nanti kalian bakalan terbatas gitu untuk variasinya nih. Misalnya kalian pakai 2 jari doang nih, 2 jari jempol sama telunjuk doang gitu. Misalnya kalian mau petik 3 senar sekaligus gitu, masa kalian harus petiknya dengan 2 jari doang? Kan harus 3 jari gitu. Pertama, kalian taruh jempol kalian di senar 5 dulu untuk memudahkan. Nah, cara petikannya itu seperti apa sih? Pertama, petik jempol, telunjuk, tengah, manis. Ulangi, jempol, telunjuk, tengah, manis. Kalian latih terus sampai terbiasa. Kalau misalnya kalian pertamanya nih masih kegok gitu, masih kayak kaku gitu, kalian boleh ngelihat tangan kanan, boleh. Tapi kalau misalnya kayak udah lumayan hafal gitu letak-letaknya, coba deh kalian jangan ngelihat tangan kanan, kalian lancarin terus. Nih contohnya kayak gini, ini aku ngelihat ya, kayak gitu. Lakukan secara berulang dan jangan putus. Temponya itu tempo pelan aja dulu. Kalau misalnya kalian ngerasa tempo yang pelan itu udah ngerasa bisa, kalian bisa naikin lagi temponya agak yang lebih cepat. Biasakan dulu jari kalian itu memetik senar, jempol, telunjuk, tengah, manis. Nah, cara latihan yang kedua itu aku akan memberikan kalian cuman 3 kunci aja untuk belajar di tahap ini. Nah, kuncinya apa aja sih? Kuncinya itu G, C, sama D.
karena kunci tersebut sudah mencukupi untuk kalian pindah-pindah jempol. Jadi tuh kalian ingat ya, jempol kalian itu bisa pindah di senar 4, di senar 5, maupun di senar 6. Jadi tuh nggak stay di senar 5 doang. Jadi bisa pindah-pindah tergantung kuncinya. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu kalian. Jadi letak senar jempolnya itu di senar yang paling atas kuncinya, tapi plus 1 di atasnya lagi. Misalnya D nih. D kan senar yang paling atasnya di senar 3 ya. Berarti jempolnya itu di senar 4. Terus misalnya kalau A minor. A minor kan senar paling atasnya di senar 4. Berarti jempolnya itu di senar 5. Nah, kalau misalnya G itu kan senar yang paling atas itu kan senar 6 ya. Jadi kita jempolnya itu tetap di senar 6, kan nggak mungkin di atas senar 6 ada senar lagi. Jadi kalau misalnya naruh penempatan jempol itu senar yang paling atas plus 1 kecuali kunci gantung dan C. Berarti kalau C itu gimana? Kalau C itu kan paling atasnya itu di senar 5 ya. Berarti ya udah jempol kalian di senar 5. Kalau kunci gantung gimana? Kalau kunci gantung, misalnya kunci gantungnya atasnya itu paling tinggi di senar 5. Berarti jempolnya juga di senar 5. Gitu, gengs. Nah, sekarang kita latihan, coba liatin, perhatiin jempol aku. Ini aku bakalan ngetik kunci G, C, sama D. Nah, kalian juga bisa kok, nggak cuman G, C, D, kalian juga bisa pakai kayak C, D, G, terus bisa juga D, G, C. Contohnya kayak gini, ini D, G, C ya. C, D, G. Jadi tuh jempolnya itu otomatis ya, geng. Latihan yang ketiga yaitu misalnya kalian udah bisa nih, udah lancar cara latihan yang 1 sama kedua, pasti menurut kalian ini tuh paling mudah, cara yang paling mudah. Nah, gimana? Kalian bisa cari pola petikan yang lain. Kalau misalnya tadi kan kayak gini ya petikannya, jempol, telunjuk, tengah, manis. Nah, kalian bisa ganti pola petikannya kayak gini, jempol, telunjuk, tengah, manis, tengah, telunjuk. Kalian bisa yang kayak gitu, ntar kalian lancarin. Misalnya nih, aku mau pakai pola petikan yang kayak tadi. Aku mainin kunci C, F, G, C. Ini C, F, G. Jadi itu jempolnya itu nggak diem aja, guys. Jempolnya bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke senar 5. Ya tergantung kuncinya. Terus yang kedua, kalian juga bisa pakai pola petikan yang jempol, telunjuk, tengah, telunjuk, manis, telunjuk, tengah. Misalnya itu yang aku mainin itu C, A minor, D minor, G. Berarti kayak gini. Gengs. Nah, kalian juga bisa nyari pola petikannya yang lain, bisa slap. Nah, itu aja sih cara latihan yang ketiga. Yang terpenting itu cari pola petikan baru, terus kalian belajar deh dengan cara yang ke-1 dan kedua. Jadi seperti itu
cara-cara latihannya, step by stepnya untuk memudahkan kalian mempelajari gitar. Nah, jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa nonton video ini dan bisa belajar gitar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dah!